Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Jakarta Kompas.com. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN ya, KASN Agus Pramusinto mengatakan keberadaan tenaga honorer sebaiknya tidak dipolitisasi untuk pemenangan suara menjelang tahun politik teman-teman ya. Sekedar informasi memang untuk tahun 2024 akan diadakan pemilu tentang untuk negara ini teman-teman ya. Jadi pemilu 2024 sekarang sudah persiapan teman-teman ya. Menurut dia dibandingkan dengan posisi aparatur sipil negara atau ASN, kondisi para honorer saat ini lebih rentan diintervensi teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai kita kena teman-teman ya. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai tenaga honorer ini menjadi area permainan. PNS yang sudah jelas statusnya akan terkena, apalagi honorer yang kontrak tahunan teman-teman ya. Ujar Agus. Menurut Agus, pada pemilihan umum pemilu 2024, pelenggaraan netralitas abdi negara berpotensi meningkat. Kondisi tersebut berkaca dari Pilkada serentak 2020 yang mana KASN menerima 2034 pengaduan mengenai pelanggaran netralitas ASN dengan catatan angka tersebut terjadi selama pilkada di 270 daerah teman-teman ya. Belum lagi pada 2024 yang akan datang terdapat pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan 548 pilkada serentak, maka bukan tak mungkin angka pelanggaran turut meningkat, jelas Agus teman-teman ya. Jadi memang ada rentan ya yang nantinya akan berpotensi pada ASN ya, baik tenaga honorer maupun PNS teman-teman ya. Makanya ini ketua KASN ya teman-teman ya menghimbau agar tidak terkena politik praktis teman-teman ya. Sementara itu melihat potret tenaga honorer di Indonesia, Agus menggarisbawahi bahwa jumlahnya masih sangat besar, yaitu masih sekitar 2,3 juta orang teman-teman ya. Ini sangat berpotensi teman-teman ya. Tentunya itu menjadi suatu hal yang penting untuk dipikirkan penanganannya. Terlebih akhir 2023 ada wacana penghapusan tenaga honorer teman-teman ya. Penanganan yang tepat diperlukan supaya tidak mengganggu pelayanan publik yang sudah berlangsung selama ini, tegas Agus teman-teman ya. Dia meminta agar apapun kebijakan yang akan diputuskan soal tenaga honorer nantinya diharapkan tak mengganggu pelayanan kepada masyarakat teman-teman ya. Jadi diminta agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun nanti keputusannya seperti apa teman-teman ya. Keberadaan mereka atau tenaga honorer yang sudah terlanjur untuk melayani sudah kita pastikan mereka sudah bekerja. Mestinya kompetensinya diperhatikan teman-teman ya. Kita harus menilai kinerja mereka, basisnya adalah yang sudah dilakukan. Karena itu memang tiap tahun harus ada evaluasi kinerja teman-teman ya. Jadi memang harus ada evaluasi kinerja teman-teman ya. Kemudian ini ada berita lagi teman-teman ya. Bersumber dari jpnn.com teman-teman. Hitong ya, honorer jadi alat politisasi sejumlah anggota dewan, sadarlah. Nah, ini Ketua Umum DPP Forum Honorer teman-teman ya, tenaga teknis administrasi kategori 2, FHTTA K2, Rianto Agung Subekti menuding sejumlah oknum anggota dewan memanfaatkan mereka agar menang dalam pemilu. Honorer selalu menjadi bahan politisasi anggota dewan. Nah, ini ya. Akibat politisasi itu, kata Itong, sapaan akrab Rianto Agung Subekti, honorer K2 yang tadinya kuat akhirnya tercerai-berai dan sulit disatukan kembali sampai saat ini. Dia mengaku sering menyampaikan kepada para pentolan forum honorer agar jangan mudah terjebak dan terprovokasi dengan oknum anggota dewan dari partai apapun teman-teman ya. Jadi memang ya rentan sangat sekali ke arah politik praktis teman-teman ya. Jadi jangan sampai dia melihat rencana penghapusan honorer pada 2023 juga termasuk isu menjelang tahun politik teman-teman. Isu ini sengaja diangkat agar muncul orang-orang yang akan memberikan janji-janji lagi kepada honorer teman-teman ya.
Honorer kata hitung diberikan janji dan harapan untuk mendapatkan suara di pemilu 2024. Namun, seperti yang sudah terjadi selama ini, begitu kedudukan sudah diraih, janji untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun P3K dilupakan teman-teman ya. Dia menegaskan para honorer hanya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan objek penderitaan teman-teman ya. Katanya siap membela rakyat khususnya para honorer, tetapi pada akhirnya setelah duduk di DPRI, semua seperti kacang lupa kulitnya. Teman-teman ya, jangan sampai seperti itu ya. Ini dari Pak Itong sudah mengingatkan bahwasanya nanti jangan sampai terlupakan ya untuk menjadi sasaran dari anggota-anggota DPR yang ingin maju ke legislatif teman-teman ya. Lanjut teman-teman, Itong mengungkapkan para pejuang honorer tidak banyak yang menyadari kalau selama ini telah diadu domba sesama teman sendiri oleh oknum anggota dewan yang notaben dari partai penguasa. Coba perhatikan siapa anggota dewan yang ada di balik forum-forum honorer yang hampir 9 tahun perjalanan perjuangan ini justru hanya menimbulkan kegaduhan dan keributan. Akhirnya honorer tercerai-berai kemudian ya. Kemudian Itong enggan menyebutkan nama anggota dewan dan dari fraksi partai apa mereka, yang pasti kata dia ini fakta karena honorer K2 sulit disatukan kembali karena masing-masing terlalu mengedepankan egonya teman-teman ya. Mereka merasa dirinya sudah dipercaya, anggota dewan dari partai penguasa itulah yang menyebabkan persatuan dan kesatuan serta kekompakan perjuangan honorer sulit untuk dibangun kembali teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman untuk tahun 2024 memang akan diadakan pemilu teman-teman ya, pemilu serentak legislatif ya. Jadi kalaupun untuk tenaga honorer memang sudah ada wacana dari Menpan RB yang nantinya akan diputuskan untuk tahun ini teman-teman ya. Soalnya memang untuk sesuai peraturan tanggal 23 November 28 November 2023 akan resmi ditutup, tapi kemarin ada info bahwasanya nantinya tidak akan dihapus teman-teman ya. Tetap menjadi tenaga honorer nanti akan ada jalan tengah sampai Pak Jokowi juga sudah menginstruksikan untuk mengambil jalan tengah agar tidak tumpang tindih antara eee, honorer dan pemerintah teman-teman ya. Oke terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.